Sanggar Seni Sasono Budoyo Pulo Kulon terus berkomitmen melestarikan seni dan budaya Jawa di tengah arus modernisasi. Berdiri sejak 23 Desember 2020, sanggar ini menjadi wadah bagi anak-anak dan masyarakat untuk berkegiatan positif sekaligus menjaga warisan budaya lokal. Pelatih tari sekaligus pendiri sanggar Sri Utami menjelaskan bahwa pendirian sanggar berawal dari masa pandemi COVID-19. Saat itu, kegiatan belajar mengajar dihentikan dan anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain gawai. Dulu saat corona, anak-anak nggak boleh masuk sekolah. Karena tidak ada kegiatan, mereka fokus ke HP. Akhirnya saya dan suami, Pak Agus, berpikir untuk mendirikan sanggar agar anak-anak punya kegiatan positif dan tidak kecanduan HP, ujar Sri Utami. Nama Sasono Budoyo dipilih karena memiliki makna yang luas. Tidak hanya berfokus pada tari, sanggar ini juga mengembangkan berbagai cabang seni seperti kerawitan dan musik. Kalau hanya sanggar tari, fokusnya sempit. Tapi kalau sanggar seni bisa mencakup banyak hal. Dulu kami juga berencana membuka pelatihan permadani, meski belum berjalan, tambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Sri Utami, SPD. Saya pelatih tari Sanggar Seni Sasono Budoyo Pulo Kulon. Berdiri pada tanggal 23 Desember 2020. Apa sih Bu tujuan utama dari pendirian sanggar ini? Tujuan utama pendirian sanggar dulu kita berdiri itu karena adanya corona, Mbak. Adanya corona, anak-anak itu tidak boleh masuk sekolah. Nah, karena tidak ada kegiatan KBM, anak-anak fokus ke HP, main HP. Ya, akhirnya saya sama suami saya, Bapak Agus, reneng-reneng Dik, sampai anak-anak itu ada kegiatan positif, nggak HP, terus kita cari kegiatan yuk, dirikan apa gitu. Dan emang dari kecil saya itu punya cita-cita pengen dirikan sanggar ya. Alhamdulillah pas momen bagus untuk mengatasi anak-anak tidak kecanduan HP, kita mendirikan sanggar seni. Kenapa kita namakan sanggar seni? Karena seni itu maknanya lebih luas. Kalau hanya sanggar tari Sasono Budoyo gitu kan cuma tari saja ya fokusnya. Kalau sanggar seni kan ada karawitan, bisa jadi ada musik, bisa tari. Dulu kita juga mau dirikan itu pelatihan permadani gitu, tapi belum jalan. Sanggar Seni Sasono Budoyo terbuka bagi siapapun tanpa memungut biaya. Hingga kini pendaftaran masih gratis dan hanya memerlukan fotokopi KIA serta foto ukuran 2x3. Pesertanya berasal dari berbagai usia mulai dari anak-anak PAUD hingga pelajar SMA SMK. Untuk kerawitan bahkan diikuti oleh para guru PAUD dan TK. Sejak berdiri, sanggar ini telah melatih lebih dari 100 peserta. Saat ini jumlah murid aktif sekitar 70 hingga 80 orang. Latihan rutin digelar setiap Sabtu pukul 15 di halaman SD Negeri 3 Pulo Kulon, sementara pelatihan vokal dilakukan setiap minggu. Meski belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah desa maupun kabupaten, Sri Utami dan para pelatih tetap bersemangat. Bahkan saat perayaan hari ulang tahun sanggar yang pertama, mereka secara mandiri menggelar pertunjukan wayang kulit di Balai Desa Pulo Kulon. Kami ingin warga tahu bahwa di Pulo Kulon ada sanggar seni, supaya orang tua yang punya anak bisa ikutkan anaknya bergabung, tuturnya. Prosesnya kami infokan untuk yang mau bergabung itu gratis, tidak dipungut biaya. Sampai sekarang masih gratis ya? Iya. Jadi siapa yang mau gabung silahkan gitu. Terus itu untuk cara mendaftarnya itu bagaimana Bu? Cara mendaftarnya itu kita bawa KIA, fotokopi KIA, foto ukuran 2x3 2 lembar, itu saja. Untuk usianya itu dibatasi atau gimana? Tidak ada yang namanya ilmu itu dibatasi. Jadi memang dari usia PAUD, ya. Sebelum PAUD pun kalau mau ikut boleh. Dari usia PAUD sampai SMA, SMK. Kalau yang kerawitan itu kan ibu-ibu guru PAUD ya, ibu-ibu guru PAUD, guru TK yang belajar. Jadi memang untuk ilmu tidak ada batasan usia. Lalu selama ini Bu, ini sudah ada berapa murid?
Kalau dari berdiri 2020 itu ya keluar masuk banyak sekali, ada 100 lebih. Wong dulu juga ada grup kerawitan pemuda sini ya, banyak sekali, tapi akhirnya beralih ke rebana. Banyak sekali muridnya keluar masuk. Ini murid baru juga banyak sekali. Saat ini masih ada berapa murid? Ada 70-an. 70 lebih, ya mungkin 80-an. Itu ketika sewaktu pelatihan itu di hari apa? Sabtu. Di hari Sabtu aja. Sabtu jam 3, iya. Berarti kalau jenengan misalkan hari Sabtu 70 murid masuk semua, ini pelatihannya di mana, Bu? Itu di depan, di halaman sekolah SD 3. Oh, di halaman sekolah SD 3. 30 kalau. Terus dari 70 murid itu kan nggak sama semua, Bu. Iya. Mungkin dari sini kan dari budaya dengan sebut ada yang latihan nari, terus ada latihan yang vokal juga. Oh, yang vokal itu sama kami khususkan untuk hari Minggu. Oh, jalannya beda. Selain fokus pada pelatihan rutin, Sanggar Seni Sasono Budoyo juga aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Salah satunya dengan ikut memeriahkan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-126 di Desa Karangharjo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Sanggar menampilkan tarian-tarian tradisional yang menggambarkan semangat gotong royong dan kecintaan terhadap budaya Jawa. Kami senang bisa ikut ambil bagian dalam TMMD ke-126 di Karangharjo. Ini bentuk nyata kontribusi kami dalam melestarikan budaya, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di masyarakat, kata Sri Utami. Sri Utami berharap pemerintah ke depan dapat memberikan perhatian lebih kepada sanggar-sanggar seni lokal yang berperan menjaga budaya daerah. Pasalnya, biaya penyewaan kostum untuk pentas cukup mahal, sementara sanggar belum memiliki perlengkapan sendiri. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah desa, kabupaten maupun pusat, karena setiap kali mau tampil kami masih harus sewa kostum dan biayanya cukup besar, ungkapnya. Dulu anniversary sanggar yang pertama ya Pak ya, kita yang mengadakan, tapi bertempat di balai desa, nanggap wayang kulit, dalangnya Ki Didik. Siapa itu? Ki Didik itu kami sendiri yang mengadakan. Oh, jadi jenengan inisiatif sendiri mengadakan pentas itu agar dari desa mengetahui agar dari desa mengetahui kalau ini loh di Pulau Kulon ada sanggar, dan dengan tujuan biar yang punya putra putri ikut bergabung gitu. Dari pemerintah desa sendiri, Bu, bagaimana, Bu? Gimana Pak? Sudah ada tanggapan belum, Bu? Yang untuk saat ini tidak ada tanggapan atau tidak ada keputusan dari kami kaitannya dengan adanya sanggar yang ada di desa. Entah nanti kalau untuk periode yang akan datang mudah-mudahan ada perhatian untuk Sanggar. Lalu harapannya bagaimana, Bu, nanti? Harapan kami dari Sanggar Seni Sasono Budoyo, kami tujuannya kan nguri-uri budaya Jawi ya, biar tidak punah, biar tidak hilang. Wong Jawa ya harus nguri-uri budayane gitu. Harapan kami semoga ke depan ada perhatian baik dari pemerintah desa, dari pemerintah kabupaten maupun pusat. Karena kita kesulitan kalau kita mau pentas Mbak, kita kostum nggak ada. Jadi si saat mau pentas kita kostum sewa, dan sewa sekarang kan mahal. Jadi ya begitulah keadaan kami dari sanggar. Mungkin untuk kedepannya pemerintah bisa lebih Iya. Terus tambah sedikit Mbak, harapan kami yang utama itu jadi tari tradisional yang asli dari Grobogan itu bisa dikembangkan lagi, karena kita tahu bahwasanya Beksan Payu Ledek itu kan asli dari Grobogan. Itu kita minta pada pemerintah Grobogan supaya itu diuli dan dikembalikan kepada budaya yang dulu, bukan pada budaya komunik. Budaya komunik kan sudah jarak tidak diatur dan lain sebagainya. Itu dikembalikan yang dulu, dan ini memang asli dari Grobogan. Ini juga diperhatikan. Juga pelaku-pelaku pasca dari itu juga minta perhatian dari pemerintah, karena banyak kasus yang terjadi setelah tua-tua itu ya banyak yang uripnya nggak begitu sejahtera. Iya.
Bagi masyarakat yang ingin bekerja sama atau menggunakan jasa sanggar untuk acara hiburan, dapat menghubungi Sri Utami atau Agus Renang secara langsung. Sanggar ini juga memiliki akun media sosial di TikTok dan YouTube dengan Mama Sanggar Seni Sasono Budoyo. Dalam setiap penampilan, sanggar ini mampu menampilkan berbagai tarian tradisional seperti tari klasik, tari kuda-kuda, bundan payung, bundan kendi, tari merak, hingga tari gambyang parianom, gambyang marikangen, dan gambyang panen. Selain itu, mereka juga menyediakan penampilan vokal dan sinden namun masih dalam tahap pengembangan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, tim Media Gemadika melaporkan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Media Gemadika.